Salam jumpa kembali sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini pada Minggu Trinitas yang ke-6, kita kembali menyelenggarakan ibadah raya GPI Jakarta. Kiranya dalam keteduhan kita datang kepada Allah yang hidup. Mazmur 30, Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang dikasihi, dan persembahkanlah syukur pada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahmu, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Suci, Suci, Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Kami bersyukur karena kami dapat datang kepada Engkau, Allah yang hidup. Dan pada Minggu Trinitas yang ke-6 ini kami kembali merayakan Engkau. Engkau Allah yang beserta kami di tengah lika-liku kehidupan kami, di tengah ratapan-ratapan kami. Terima kasih, karena itulah kiranya sukacita Allah dan kekuatan Allah menjadi bagian kami ketika kami melangsungkan ibadah ini. Kami alaskan dan membuka ibadah pada Minggu Trinitas yang ke-6 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kekal adanya. Dan dalam semangat itu marilah kita menyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita kecap dan melihat kebaikan Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan dan kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Marilah kita menyiapkan hati kita bagi firman Tuhan, dan biarlah kiranya kita diteguhkan melalui firman pada hari ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan
beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Kami menyiapkan hati kami bagi firman Tuhan, biarlah Roh Kudus beserta kami menuntun pembacaan firman dan perenungan. Hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan juga menyertai dengan kekuatan. Kami sambut firman-Mu demi Kristus. Amin. Markus pasal 5, ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, sebab katanya, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesakan mengumunimu dan engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Pembacaan kita pada Minggu Trinitas yang ke-6 ini mengajak kita untuk merenungkan tentang ratapan. Dalam secara populer, sebagian orang komunitas gerejawi menganggap ratapan bukan sesuatu yang positif. Orang tidak suka dengan air mata, orang tidak suka dengan keluhan,
Kalau ada anak kecil sedikit-sedikit menangis, maka kita akan mengatakan dia cengeng. Dan kita menjauhi orang yang sedikit-sedikit menangis. Ratapan entah kenapa tidak menjadi sesuatu yang signifikan bagi iman Kristiani kita di era modern dan populer pada hari-hari ini. Kita selalu menekankan hal-hal positif. Kita ingin segala sesuatu terjadi secara positif. Tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, tidak ada penderitaan di sana. Hanya hal-hal yang manis didengar dan enak dilihat oleh pandangan kita. Tapi teks hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa ratapan adalah suatu ungkapan dari iman bersandingan dengan tarian. Kalau ratapan itu identik dengan duka cita, maka tarian identik dengan sukacita. Artinya duka cita dan sukacita adalah satu ungkapan bersama. Dua kaki dari iman Kristiani yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dan dipilahkan. Begitu saja, saya memilih sukacita dan bukan duka cita, atau sebaliknya di era-era yang lampau orang memilih duka cita dan bukan sukacita. Tapi dua-duanya ada di dalam iman Kristiani kita. Mazmur pasal yang ke-30 tadi mengatakan bahwa Mazmur Daud di tengah penabisan bait suci, ada perayaan di sana, tapi dia menuliskan Mazmur bahwa ada juga ratapan di sana. Ada juga teriak minta tolong di sana. Sekaligus ada ungkapan syukur di balik teriak minta tolong itu, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Kasih setia Tuhan itu kekal adanya. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, seperti lagu yang kita menyanyikan pada hari ini. Jadi memang ratapan itu memang punya dimensi pujian juga di sana. Selain bahwa dia mengungkapkan suasana ada duka cita di sana. Tapi ratapan di dalam iman Kristiani memang bukan sekadar ungkapan rasa frustrasi. Semua orang pernah mengungkapkan rasa frustrasi itu. Tapi ratapan dalam iman Kristiani tidak berhenti pada rasa ungkapan frustrasi. Tetapi juga ada dimensi pujian di sana. Di balik keluhan. Ada pujian, ada keluhan, ada ratapan. Disitulah dimensi ratapan menjadi sangat kaya dalam Mazmur 30. Dan ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33 yang kita baca dimulai dengan pernyataan yang lugas bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau kita simak kembali ratapan pasal 3 yang sudah kita baca tadi, kita akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu tidak bertentangan dengan bahwa kita manusia dan segenap makhluk meratap. Tidak bertentangan di sana. Karena dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya siklus yang kita alami setiap hari juga dapat dimaknai sebagai ungkapan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu tidak pernah berkesudahan. Setiap bangun pagi kita mengalami bahwa pagi yang kita alami adalah pagi yang baru, pagi yang berbeda daripada pagi yang sebelumnya. Dan demikianlah kasih setia Tuhan itu cukup bagi kita hari per hari, hari lepas hari. Setiap pagi kita akan menyaksikan pagi yang berbeda, pagi yang lain, pagi dengan suasana yang tidak sama, pagi yang kita alami sebagai pagi yang memulihkan tubuh kita, badan kita, jiwa kita. Itu adalah pagi yang selalu baru setiap pagi. Dan itu adalah kasih setia Tuhan. Ada keluhan di sana. Tadi salah satu diungkapkan bahwa baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau kuk ditaruh padanya. Artinya ada kesusahan di sana. Ada sesuatu yang sulit di sana. Ada kesengsaraan di sana. Tapi dikatakan bahwa ketika kesengsaraan itu sulit di dalam kehidupan, ratapan ini mengajak kita untuk berdiam diri.
menghayati bahwa situasi kita, kesengsaraan dan kesulitan kita memang nyata kita hadapi, kita alami, kita rasakan. Dan disitulah ratapan bisa kembali muncul. Tapi sekaligus juga bahwa ratapan itu punya dimensi pujian. Dengan pengakuan iman bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selalu baru setiap hari. Ratapan pada Markus, Injil yang kita baca pada hari ini, di sana ada orang-orang yang meratap. Ada yang eksplisit disebutkan, ada juga yang tersembunyi. Jelas kepala rumah ibadat yang bernama Yairus itu, dia sedang dalam kesedihan. Anaknya, perempuannya sekarat. Dan dia datang kepada Yesus. Dalam suasana duka itu, dengan tidak tahu apakah anaknya akan hidup ataukah setelah sekarat akan meninggal. Dia tidak tahu, penuh dengan ketidakpastian, dia pergi kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, lalu Yesus menerima undangan itu untuk datang ke rumah Yairus, sang kepala rumah ibadat. Tapi di tengah jalan, Injil Markus mengisahkan kepada kita kisah yang lain. Kisah yang juga mengandung ratapan. Bayangkan seorang perempuan katanya yang sudah pendarahan sekitar 12 tahun tidak berhenti-henti. Ini sesuatu yang sangat memilukan dia. Fisiknya mengalami kendala pendarahan itu. Dikatakan dia sudah banyak pergi ke banyak tabib. Sudah ludes semua yang dipunyainya. Apa yang bisa dijual, bisa dijual. Untuk supaya dia bisa sembuh kembali. Pendarahannya sudah 12 tahun. Bayangkan frustrasi yang sangat menekan dia. Setiap hari pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Dia juga sudah mengorbankan masa depannya. Karena pastilah dia juga sudah mengorbankan celengan pernikahannya, ya. Parfum yang ditaruh di kendi atau buli-buli yang bagus itu adalah masa depan seorang perempuan. Pada waktu itu pun sudah dijual dia. Jadi dia tidak punya masa depan sebetulnya, selain karena dia sakit pendarahan itu. Tapi kisah ini mau menekankan bahwa setiap kali kita membaca kisah di dalam Alkitab, kalau ada dia sempalan yang memotong kisah utama, berarti sebetulnya kisah utamanya adalah kisah yang memotong itu. Jadi kisah utama dari kisah ini adalah kisah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Injil Markus mau menggarisbawahi, meng-highlight kisah dari perempuan pendarahan ini. Maka kisah Yairus sebetulnya menjadi sempalannya saja, bukan kisah perempuan itu. Tapi kisah perempuan itu adalah main course-nya, menu utamanya. Bahwa Injil mau menyatakan bahwa perempuan ini sekalipun dia frustrasi luar biasa, masa depannya sudah suram, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya, dan dia sangat sakit, kesakitan, pendarahan, dan tentu dia meratapi kehidupannya, meratapi kesehariannya, meratapi nasibnya. Tapi dia mendengar tentang Yesus yang memberitakan Injil pembebasan, Injil kesembuhan, Injil keselamatan. Dia datang kepada Yesus. Bukan muka dengan muka. Dia nyolong diam-diam. Dengan iman yang mungkin tumbuh setelah dia mendengar Yesus berkhotbah di suatu hari yang lain. Imannya mulai bertumbuh, dan dengan diam-diam dia nyolong, dia tarik jubah itu pelan-pelan. Dengan iman, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan yang meratapi hidupnya sehari-hari, yang begitu pedih gitu, datang kepada Yesus secara diam-diam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Yesus tahu ada kuasa mengalir keluar dari tubuhnya setelah perempuan itu memegang jubahnya. Asal kusentuh saja jubahnya,
aku akan sembuh. Dan perempuan itu disembuhkan. Ada ratapan seorang perempuan di sana. Tapi perempuan ini menunjukkan kepada kita dimensi lain dari ratapan itu. Bahwa ratapan itu sekaligus adalah suatu pengharapan dan doa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ratapan tidak berhenti hanya sebagai rasa frustrasi. Ratapan hanya tidak berhenti sebagai kesedihan yang tidak pernah akan tertanggulangi. Tidak. Tapi ratapan dalam cerita Alkitab, dalam kisah-kisah yang kita renungkan melalui kitab suci ini, mengajak kita untuk merenungkan dimensi lain dari ratapan. Bahwa ketika sang perempuan itu meratap, dia juga tahu bahwa situasi pada hari ini yang belum ideal. Dia belum kembali pulih sebagaimana sedia kalanya. Dia yang menderita pendarahan itu, dia meratap. Tapi dia tahu situasinya ini bukan situasi yang sepenuh-penuhnya diinginkan oleh Allah. Dan dia meratap. Tapi dari ratapan itu muncul pengharapan. Karena dari situasi yang tidak ideal ini orang berharap bahwa situasiku seharusnya bisa lebih baik daripada situasiku pada hari ini. Dan perempuan itu mengimani bahwa kalau ku sentuh jubahnya, aku akan sembuh. Dan ternyata dia disembuhkan. Ratapan tidak berhenti sebagai ratapan. Ratapan mengandung pengharapan dan doa. Berbeda dengan keluarga Yairus yang memang tidak percaya kepada Yesus. Yang memang tidak percaya bahwa anak perempuan dari Yairus itu bisa bangkit kembali. Itu sebabnya mereka meratap. Tapi ratapan dari keluarga Yairus berbeda dengan ratapan dari perempuan pendarahan 12 tahun itu. Ratapan dari keluarga Yairus adalah ratapan melihat bahwa anak perempuan itu tidak akan bangkit lagi. Dan mereka meratap hanya untuk melampiaskan rasa frustrasi, duka, dan kesedihannya sebatas itu. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan anak Yairus. Itu sebabnya mereka meratap. Ada dua jenis ratapan di sini. Ada ratapan sang perempuan yang berpengharapan, tapi juga ada ratapan keluarga Yairus yang tidak percaya. Lalu yang terakhir, dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15, kita menemukan dimensi lain dari ratapan itu. Bahwa ratapan itu sesungguhnya mengungkapkan dimensi partisipasi, dimensi solidaritas, dimensi bela rasa. Bahwa kita sama-sama menderita. Bahwa kita sama-sama mengalami duka dan sengsara. Seseorang pernah mengatakan ketika saya bertanya, mengapa kita menangis? Lalu dosen saya itu mengatakan bahwa kita menangis karena barangkali tangisan atau ratapan itu dekat dengan kehidupan. Bukan sukacita yang dekat dengan kehidupan. Tapi ratapan itu, tangisan itu dekat dengan kehidupan. Karena ketika orang bisa menangis, bisa meratap, diandaikan dia juga bisa merasakan kesedihan dan kesengsaraan orang lain yang hidup itu. Atau makhluk lain yang hidup itu. Sehingga dimensi lain dari ratapan mestinya adalah solidaritas, partisipasi, bela rasa. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 7 tadi, kalau LAI meng-highlight judul sukacita sesudah duka cita. Jadi memang ada kandungan duka cita dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ini. Ayat 7 sampai 15. Paulus
berduka cita di sana. Tapi juga melalui duka cita itu, dia juga mengalami atau menerima penghiburannya. Bukan hanya, saya mulai dengan ayat 6. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Dan yang menarik di sini adalah Paulus juga membedakan antara ratapan dan duka cita yang tidak menghasilkan pertobatan dan ratapan dan duka cita yang membawa kepada keselamatan. Ayat yang ke-8. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Artinya ratapan di dalam iman Kristiani bukan sekadar untuk melampiaskan rasa duka cita. Kita perlu berduka cita, tentu di balik ratapan itu ada duka cita. Tapi ratapan dalam iman Kristiani juga adalah ratapan yang menuntun kita pada sukacita. Ratapan yang menuntun kita pada pertobatan. Ratapan yang menuntun kita pada partisipasi dan solidaritas. Bahwa Rasul Paulus juga terhiburkan di balik beratnya, berdukanya dia menghadapi kenyataan pelayanannya yang sangat amat berat. Tapi dengan kehadiran Titus dan orang-orang percaya di Korintus pada waktu itu, Rasul Paulus merasa terhiburkan. Dia bilang, makin bertambahlah sukacitaku. Walaupun realitasku sehari-hari tentu aku mengalami banyak sekali duka cita. Paulus mau mengatakan demikian. Tapi disinilah dimensi ketiga dari ratapan itu adalah soal solidaritas. Jadi kalau Anda dan saya pada hari ini mengalami duka cita, mengalami situasi yang berat, mengalami sengsara, atau rasa frustrasi, dimensi yang ketiga dari ratapan ini bisa menjadi bagian dari kehidupan iman Kristiani kita. Bahwa kala kita pada hari ini mengalami sengsara, duka cita, ratapan, di sana juga kita mau belajar untuk berpartisipasi di dalam kesengsaraan yang lain. Orang lain, sesama kita, makhluk lain, mungkin semesta raya ini bisa kita hayati di dalam duka cita. Karena hanya orang yang berdukalah dia akan lebih dekat dengan kehidupan. Karena seluruh kehidupan ini kerap kali mengalami duka cita. Bumi meratap, dunia meratap, semua mengalami duka cita. Karena itulah pentingnya ratapan menjadi ungkapan kita juga bisa bersolidaritas terhadap penderitaan orang lain. Demikian 3 hal yang bisa kita renungkan dari dimensi ratapan ini. Yang pertama, ratapan itu mengandung dimensi pujian sekaligus keluhan. Yang kedua, ratapan itu mengandung dimensi pengharapan dan doa. Karena kenyataan pada hari ini memang belum lebih baik, tapi pengharapan itu dipelihara di dalam ratapan itu. Dan yang terakhir, ada dimensi partisipasi, bela rasa, solidaritas dari ratapan Kristiani. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat renungan kami pada hari ini. Biarlah kami yang hari ini mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan, mengalami penderitaan, kesengsaraan dan masalah.
kami belajar bahwa kami tidak dilarang untuk meratap. Dan biarlah kiranya kami juga belajar untuk meratap secara lebih baik, sebagaimana pemazmur meratap sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah. Dan biarlah kami yang meratap, kami juga melihat ada pengharapan di dalam ratapan kami. Dan juga kami dirawat sensibilitas kami, kepekaan kami, untuk kami juga menjadi bersolidaritas dan peka terhadap orang-orang lain, terhadap makhluk hidup yang lain, terhadap semesta ini. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami, biarlah kiranya firman-Mu menuntun dan bertumbuh di tengah kehidupan kami. Demi Kristus, Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Marilah bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan bagi Allah persembahan sebagaimana Dia yang sudah mempersembahkan hidupnya pada kita. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah itu menguatkan kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan juga untuk kami memberi. Biarlah kiranya itu dipakai agar semakin luaslah kerajaan Allah di tengah muka bumi ini. Kami berdoa buat gereja ini. Biarlah Tuhan juga terus menuntun langkah kecilnya. Biarlah Tuhan kiranya Engkau sudah memulai, kiranya Engkau juga yang menuntun sampai pada akhirnya. Biarlah gereja ini Tuhan tuntun bersama dengan sinode, bersama dengan gereja di seluruh dunia, untuk menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah sudah dekat, untuk menyatakan pembebasan, untuk menyatakan pemulihan, kesembuhan, penyelamatan dari Allah yang datang di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa rumah singgah kami yang terbatas yang dilayani oleh GPI Jakarta ini, biarlah kiranya Tuhan terus memakai rumah singgah ini menjadi saluran penyambutan rahmat Allah kepada mereka yang terusir, terhilang, mengalami kekerasan, persekusi, disingkirkan dari keluarga. Kiranya Tuhan
Mereka juga yang membutuhkan tempat tinggal, biarlah kiranya mereka bisa dipertemukan, mendapatkan akses dari rumah singgah kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa buat kehidupan kami, biarlah kiranya kami yang hari ini mengalami duka cita, mengalami krisis, masalah, mengalami hal-hal yang membuat kami meratap. Kiranya Tuhan Engkau menuntun kami melihat bahwa di dalam ratapan kami juga bisa menaikkan doa dan pujian. Bahwa dalam ratapan kami juga, biarlah kami melihat pengharapan di dalam Engkau. Dan biarlah dalam situasi yang kami alami, kami juga belajar bersolidaritas kepada mereka juga yang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bersetiap kami yang membutuhkan kesempatan-kesempatan baru. Tuhan kiranya memberikan jalan, membukakan pintu, baik dalam pekerjaan, persahabatan, atau lingkungan baru. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan juga kami mengalaskannya dengan doa sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan berdiri kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan bahwa Yesus adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita kembali ke tengah kehidupan kita, ke dalam dunia kita. Biarlah dalam kehidupanmu, engkau yang barangkali mengalami kesengsaraan dan penderitaan, kiranya engkau meratap. Tapi merataplah di dalam Tuhan. Merataplah dengan melihat bahwa Tuhan itu baik. Merataplah dengan pengharapan bahwa situasi kita akan dipulihkan oleh Dia, Allah yang baik di dalam Kristus itu. Merataplah dengan juga memandang bahwa ada orang-orang lain, bahwa juga ada segenap makhluk dan semesta yang juga sama-sama meratap. Dan biarlah dalam partisipasi, dalam solidaritas ratapan itu, kita bersama-sama membawanya ke dalam rengkuhan Allah yang hidup. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya.
Amin.